Jody secara sukarela mengusulkan untuk pergi ke Jepang. Ini membuat kakek Wirawan merasa sedikit terhibur di dalam hatinya. Dia diam-diam berpikir, Jody dan Fania bukan saudara kandung, tetapi Jody begitu peduli pada Fania. Ini benar-benar luar biasa. Memikirkan hal itu, dia pun menghela nafas pelan dan berkata, Jody, kau atur pesawatnya, aku akan pergi bersamamu. Jody buru-buru berkata, kakek, sebaiknya kakek tidak usah ikut. Usia kakek sudah lanjut dan di sana kakek tidak familiar dengan lingkungannya. Kalau terjadi sesuatu, akan semakin merepotkan. Selain itu, ayahku sekarang masih di luar negeri. Bisnis di sini tidak boleh dibiarkan tanpa penjagaan. Jadi lebih baik kakek tetap tinggal di rumah. Aku akan berusaha sekuat tenaga membawa Fania kembali. Kakek Wirawan sedikit ragu, tapi dia tahu bahwa kehadirannya di Jepang tidak akan banyak membantu. Selain itu, kalau dia dan Jody sama-sama pergi ke Jepang, grup Wirawan akan kehilangan pemimpin. Sebagai keluarga besar dengan aset bernilai ratusan miliar, meskipun sedang liburan, ada banyak urusan yang harus ditangani setiap harinya. Kalau benar-benar tidak ada orang yang mengawasi, sedikit masalah saja bisa menyebabkan kerugian besar. Akhirnya, kakek Wirawan mengangguk pelan dan berkata, baiklah, aku akan tinggal di rumah. Cepat pilih orang-orang terpercaya dan segera berangkat secepat mungkin. Jody langsung menjawab, kakek tenang saja, aku akan segera mengatur semuanya. Tidak lama kemudian, Jody menghubungi beberapa asisten dan lebih dari 10 pengawal, serta menyiapkan pesawat di bandara. 1 jam kemudian, mereka langsung berangkat menuju Jepang. Kakek Wirawan juga menelpon Andi dan berkata, Tuan Andi, Fania dan orang-orang yang bersamanya tidak bisa dihubungi. Aku khawatir terjadi sesuatu pada mereka. Aku sudah mengatur Jody untuk segera berangkat ke Tokyo. Andi Rewa di ujung telepon bertanya, apakah tidak ada petunjuk sama sekali? Kakek Wirawan menghela nafas dan berkata, benar, tidak ada petunjuk sama sekali. Aku sudah meminta orang-orang untuk menanyakan ke hotel. Pihak hotel hanya mengatakan bahwa mereka meninggalkan hotel lebih dari 1 jam yang lalu dengan mobil. Tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Andi Rewa bertanya lagi, apakah Fania tidak memberitahu dia akan keluar untuk apa? Kakek Wirawan berkata dengan penuh penyesalan, tidak. Fania kembali ke hotel sore tadi setelah dari Kawara Steel. Dia memberitahuku tentang kemajuan negosiasi dan mengatakan bahwa besok mungkin akan melanjutkan diskusi dengan mereka. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan kemana dia pergi malam ini. Aku benar-benar tidak tahu apapun. Tidak bisa disangkal, rencana Jody memang sangat cerdik. Sejak negosiasi Fania dengan Hashimoto Kenshi dari Kawara Steel terus menemui hambatan, dia terus memberikan semangat kepada Fania untuk membangkitkan rasa percaya diri Fania dan membuat Fania semakin berambisi untuk sukses. Selain itu, pada sore hari dia sengaja mengucapkan, mungkin besok pagi akan ada kejutan. Sebuah ucapan yang secara halus memberikan sugesti psikologis kepada Fania. Jadi, ketika Fania menerima telepon dari Hashimoto yang mengatakan bahwa mereka bisa menandatangani kontrak, dia secara alami ingin memberikan kejutan kepada keluarganya. Karena itu, saat meninggalkan hotel, dia tidak memberitahu siapapun tentang rencananya selain orang-orang yang bersamanya. Hal ini tepat sesuai dengan rencana Jody. Saat ini, Andi sangat khawatir mendengar bahwa Jody akan pergi ke Jepang. Dia tidak terlalu memikirkan hal itu, apalagi mencurigai Jody. Dia hanya merasa bahwa karena Fania hilang di Tokyo, hal yang paling penting sekarang adalah meminta seseorang di Tokyo untuk segera mencari tahu, mulai dari hotel tempat Fania menginap dan untuk melacak kemana Fania pergi setelah meninggalkan hotel.
Karena itu, dia menutup telepon kakek Wirawan terlebih dahulu, lalu menelepon Rika Akana. Saat ini, Rika baru saja kembali ke Tokyo dari Kyoto. Beberapa hari sebelumnya, dia menemani ayahnya menginap sementara di Kyoto selama beberapa hari untuk membantu ayahnya bersantai dan mengubah suasana hati. Namun, karena urusan keluarga yang padat, mereka hanya tinggal selama 3 hari sebelum kembali ke Tokyo. Ketika menerima telepon dari Andi, Rika sedikit terkejut. Bagaimanapun, waktu di Tokyo 1 jam lebih awal daripada waktu di negara asal Andi. Saat ini di negaranya sudah pukul 10.30 malam lebih, yang berarti di Tokyo sudah hampir pukul 11.30 malam. Karena itu, Rika dengan antusias namun heran bertanya, "Tuan Andi, kenapa kau menelponku pada jam ini?" Dengan nada suara yang terdengar terburu-buru, Andi bertanya, "Rika, apakah sekarang kau ada di Tokyo?" Rika menjawab, "Aku dan ayah baru saja kembali sore ini. Tuan Andi, aku mendengar dari suaramu seperti ada sesuatu yang mendesak. Ada apa?" Andi berkata, "Salah satu teman baikku tiba-tiba hilang di Tokyo. Dalam pesan suara terakhirnya, dia sepertinya menghadapi bahaya. Tapi sekarang aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Karena itu, aku ingin meminta bantuanmu untuk mengatur orang-orang menyelidiki kemana dia pergi malam ini." Mendengar ini, Rika segera berkata, "Tidak masalah, Tuan Andi. Berikan aku informasi detailnya. Aku akan segera mengatur pencarian. Pengaruh keluarga Akana di Tokyo tidak ada tandingannya. Kalau dia memang hilang di Tokyo, aku pasti bisa menemukan keberadaannya." Andi Rewa pun segera memberikan beberapa informasi pribadi tentang Fania, termasuk informasi hotel tempat dia menginap, serta waktu dia meninggalkan hotel. Andi Rewa juga berpesan, "Rika, tolong atur orang-orang untuk memeriksa rekaman kamera pengawas dan lihat mobil apa yang dia naiki, lalu kemana mobil itu pergi." Rika menanggapi dengan serius dan langsung berkata, "Baik Tuan Andi, aku akan segera mengatur hal ini." Sejak keluarga Akihiko sepenuhnya jatuh dan keluarga Takeshi kehilangan pengaruhnya, kekuatan keluarga Akana di Tokyo meningkat pesat. Banyak kekuatan pendukung dan organisasi yang sebelumnya mendukung keluarga Takeshi dan Akihiko sekarang mendekati keluarga Akana dengan niat baik. Rika secara bertahap menyerap sebagian dari mereka, memperluas pengaruh eksternal keluarga Akana secara signifikan. Di antara kelompok ini, termasuk beberapa geng motor yang sebelumnya berada di bawah kendali keluarga Takeshi. Mereka mirip dengan anak buah Albert di dunia preman. Meskipun mereka mungkin tidak terlihat menonjol, namun mereka adalah kelompok yang berkembang di sisi gelap kota, seperti tikus di saluran pembuangan. Mereka memiliki insting yang tajam dan kemampuan bertindak yang sangat cepat. Begitu diberi tugas untuk menemukan seseorang, mereka langsung bergerak. Karena lokasi terakhir Fania adalah sebuah hotel di pusat kota dengan sistem kamera pengawas yang sangat lengkap, maka kelompok eksternal keluarga Akana segera menemukan mobil yang dinaiki Fania saat dia meninggalkan hotel melalui rekaman kamera pengawas. Kemudian, mereka mulai melacak pergerakan mobil itu melalui sistem pengawasan. Karena keluarga Akana menawarkan hadiah lebih dari 100 juta yen, maka semua orang bekerja keras untuk menemukan jejaknya. Setiap kelompok berlomba untuk menjadi yang pertama menemukan keberadaan Fania. Saat ini, di lembah pegunungan Nishitama di wilayah barat Tokyo, Fania sedang berjalan dengan hati-hati di tengah hutan lebat di dasar lembah. Lembah ini memiliki kedalaman ratusan meter. Tidak hanya dipenuhi dengan hutan lebat dan tumbuhan, tetapi juga dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi di kedua sisinya, sehingga tidak ada sinyal ponsel sama sekali. Pada saat ini, di dalam hati Fania, hanya ada satu tujuan, keluar dari pegunungan ini dengan selamat. Begitu ponselnya mendapat sinyal,
dia akan segera meminta bantuan Andi. Sambil berjalan dengan susah payah di hutan, dia berpikir di dalam hatinya, apa yang terjadi hari ini pasti direncanakan oleh seseorang untuk membunuhku. Kalau mereka tahu aku masih hidup, aku tidak akan pernah bisa keluar dari Jepang dengan selamat. Pada saat yang sama, di bawah sadar dia memiliki keyakinan. Saat ini, hanya Tuan Andi yang bisa menyelamatkanku. Di jalan pegunungan di Nishitama, di pinggiran barat Tokyo, beberapa pria berpakaian hitam berdiri di tepi tebing tempat Vania jatuh. Mereka melihat ke bawah, di mana api besar berkobar di dasar jurang. Salah satu dari mereka berkata dengan pelan, "Seharusnya orang di dalam mobil itu sudah mati, bukan?" Orang yang lainnya tersenyum sinis dan menjawab, "Jatuh dari ketinggian seperti ini, ditambah dengan api sebesar itu, kalau dia masih hidup, aku akan memotong kepalaku dan memberikannya kepadamu." Orang yang pertama tertawa, "Kalau begitu, kita bisa melapor ke Tuan Hashimoto sekarang." Orang di sampingnya mengangguk dan berkata, "Segera bersihkan tempat kejadian, hancurkan semua puing-puing dari benturan, pecahan kaca serta jejak ban di tanah, pastikan semuanya hilang. Pastikan saat matahari terbit, tidak ada yang menyadari bahwa kecelakaan pernah terjadi di sini." Tak lama kemudian, beberapa pria berpakaian hitam langsung mulai membersihkan tempat kejadian. Pemimpin mereka mengeluarkan ponsel dan menelpon Hashimoto untuk melaporkan, "Tuan Hashimoto, semuanya hampir selesai. Kami akan pergi setelah membersihkan lokasi." Hashimoto bertanya, "Orangnya mati? Kau sudah memastikan jasadnya?" Orang itu tertawa, "Tidak mungkin memastikan jasadnya. Tebing ini ratusan meter tingginya. Siapapun yang jatuh dari sini pasti akan mati." Hashimoto mendecak, "Kalau tidak melihat jasadnya langsung, aku tetap merasa tidak tenang." Orang itu berkata, "Tuan Hashimoto, orangnya sudah jatuh ke dasar tebing bersama mobilnya, dan dari atas aku bisa melihat mobil itu terbakar. Dengan api sebesar itu, siapapun akan berubah menjadi abu. Jadi, kau tidak perlu khawatir." Hashimoto menghela nafas dan berkata, "Baiklah, baiklah. Aku tidak akan berdebat denganmu. Selama kau yakin dia mati, aku sepenuhnya percaya padamu." Orang itu menjawab singkat, "Baiklah, kirimkan sisa pembayaran ke rumahku nanti. Ingat, aku mau uang lama yang tidak berurutan nomornya." Hashimoto buru-buru menjawab, "Tidak masalah. Besok pagi, aku akan segera mengirimkannya." Orang itu berkata, "Baiklah, aku akan menutup telepon sekarang." Sementara itu di dasar lembah, Vania masih terus berjalan dengan susah payah. Dia tidak tahu di mana dia berada atau kemana dia harus pergi untuk keluar dari gunung ini. Tetapi dia memiliki satu pemikiran sederhana. Dia harus menjauh dari lokasi kecelakaan sebelum mencoba memanjat tebing. Kalau dia kembali naik dan ditemukan oleh orang-orang itu, dia pasti tidak akan bisa lolos. Yang membuatnya merasa aneh adalah selama lebih dari 10 menit terakhir, kondisinya terasa semakin baik. Rasa sakit akibat cedera menghilang dengan cepat, dan tubuhnya sekarang tidak terasa seperti baru saja mengalami luka serius. Bahkan dia merasa ada energi luar biasa kuat di dalam tubuhnya yang terus mengalir dan memperkuat dirinya. Tubuhnya kini terasa penuh dengan kekuatan yang seakan tidak ada habisnya. Di tengah malam di lembah pegunungan Nishitama, Vania terus melangkah dengan hati-hati di tengah kegelapan. Tubuhnya terasa semakin kuat dan pikirannya pun jernih. Seolah mendapat energi baru, dia berpikir di dalam hati, "Kekuatan ini pasti berasal dari pil ajaib yang diberikan oleh Tuan Andi. Saat itu, dia memintaku selalu membawa pil ini untuk berjaga-jaga. Tidak kusangka, di saat kritis seperti ini, pil itu benar-benar menyelamatkan nyawaku." Ketika memikirkan Andi Rewa, semangat Vania kembali menyala.
Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau Tuan Andi telah memberiku kesempatan untuk hidup, maka aku pasti akan hidup dan kembali ke Makassar dengan selamat." Di saat Fania berjuang di lembah, di Bandara Makassar, sebuah pesawat pribadi milik keluarga Wirawan sedang bersiap untuk lepas landas. Pesawat ini memiliki kapasitas untuk 20 orang dan dilengkapi kamar tidur pribadi. Di dalam kamar tersebut, Jody, saudara Fania, berbaring di tempat tidur sambil memegang segelas anggur merah. Ekspresi di wajahnya menunjukkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Baru saja dia menerima kabar dari Hashimoto yang melaporkan, "Tuan Jody, mobil saudarimu jatuh dari tebing setinggi ratusan meter di Nishitama. Mobil itu segera terbakar setelah jatuh. Aku bisa memastikan kalau dia telah hangus menjadi abu." Mendengar ini, Jody tertawa dingin dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Aku sudah lama menunggu hari ini. Akhirnya keinginanku terwujud. Semua ini berkat bantuan Tuan Hashimoto." Hashimoto tertawa dan berkata, "Tuan Jody, setelah ini kita harus terus bekerja sama untuk menghasilkan lebih banyak uang." Jody menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja Tuan Hashimoto, kau bisa tenang. Semua uang yang menjadi hakmu pasti akan aku berikan tanpa kekurangan 1 sen pun." Hashimoto menambahkan, "Kalau begitu, ketika kau sampai di Jepang, kita harus bertemu untuk merayakannya." Namun, Jody menggelengkan kepala dan menjawab, "Kali ini, aku ke Jepang hanya untuk menunjukkan belasungkawa di depan kakekku. Orang tua itu, meskipun sudah tua, tapi intuisinya masih sangat tajam. Kalau aku bertindak sedikit saja yang tidak wajar, dia pasti akan curiga. Jadi, demi menghindari kecurigaan, lebih baik kita tidak bertemu untuk sementara waktu." Hashimoto bertanya, "Kalau begitu, kapan kita bisa menandatangani kontrak?" Jody menjawab, "Setelah aku membawa pulang jasad atau abu saudariku ke Makassar dan menyelesaikan pemakamannya, kita akan mencari waktu yang tepat untuk menandatangani kontrak." Hashimoto tertawa kecil dan berkata, "Aku paham. Kehilangan saudara pasti sangat menyakitkan. Kita rayakan lain kali saja." Jody pun tertawa. "Benar, adik perempuanku yang cerdas dan berbakat mati dengan cara yang begitu tragis. Aku memang merasa sangat terpukul." Setelah tertawa, ekspresinya menjadi dingin. Dengan nada penuh kebencian dia berkata, "Kalau saja orang tua itu tidak memberikan posisi kepala keluarga kepada adik perempuanku dan hanya memintanya membantuku, aku tidak akan perlu membunuhnya hari ini. Tapi sayangnya, dia telah menjadi rintangan di jalanku. Siapapun yang menghalangi jalanku harus mati." Hashimoto bertanya, "Tuan Jody, kalau kakekmu memutuskan untuk mengambil kembali posisi kepala keluarga, atau jika dia tidak setuju dengan perjanjian kita, apa yang akan kau lakukan?" Mendengar ini, Jody tersenyum dingin dan berkata dengan nada santai, "Jangan khawatir, Tuan Hashimoto, hal itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan menemukan kesempatan untuk membuatnya bergabung dengan cucu kesayangannya di alam lain. Tidak ada yang bisa menghentikanku menjadi kepala keluarga Wirawan." Kekuatan keluarga Akana di Tokyo sekarang hampir tidak tertandingi oleh siapapun. Ditambah lagi, ini adalah pertama kalinya Andi Rewa meminta bantuan kepada Rika Akana, sehingga dia sangat serius menanggapi permintaan ini. Dia segera mengerahkan hampir seluruh kekuatan keluarga Akana di Tokyo untuk menyelidiki. Ribuan orang segera terjun ke dalam pencarian dengan penuh semangat. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menemukan jejak Fania dan mengikuti petunjuknya hingga ke pintu masuk pegunungan Nishitama di pinggiran Tokyo. Namun, jalan yang dipilih oleh Fania untuk naik ke gunung adalah jalur yang jarang dilewati kendaraan, dan karena itu tidak ada rekaman kamera pengawas di jalan tersebut. Rika yang cerdas dan tajam segera menyadari
bahwa tempat Fania menghilang kemungkinan besar di jalan gunung di Nishitama. Daerah tersebut tidak hanya jarang penduduknya, tetapi juga memiliki ketinggian yang cukup tinggi. Kalau ada yang berniat jahat pada Fania, ini adalah lokasi yang sangat ideal untuk melakukan perbuatan itu. Dengan cepat, Rika menghentikan pencarian besar-besaran dan mengumumkan hadiah sebesar 100 juta yen untuk tim pertama yang menemukan petunjuk di Nishitama. Dia segera memerintahkan para ninja dari keluarga Akana untuk pergi ke pedalaman pegunungan Nishitama dan melakukan penyelidikan secara diam-diam. Sementara itu, di Makassar, Andi Rewa merasa gelisah. Saat ini dia sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil berpikir keras. Dari suara Fania, aku bisa menyimpulkan bahwa dia pasti berada dalam bahaya yang besar. Sangat mungkin ada orang yang sengaja ingin menyakitinya. Bahkan mungkin dia sudah berada dalam bahaya besar. Dia hanya seorang wanita yang lemah. Bahkan kalaupun hanya berhadapan dengan satu pria dewasa, dia tidak akan bisa melawan. Apalagi sekarang dia berada di negara asing, tanpa ada orang yang bisa dia andalkan selain beberapa asistennya. Situasinya pasti sangat kritis. Pikiran ini membuat Andi merasakan sakit yang tajam di hatinya. Bagi Andi, Fania adalah sosok yang sangat spesial. Bukan karena dia memiliki banyak perhatian terhadap wanita, tetapi karena seorang gadis seperti Fania itu sangat langka. Setiap pria normal yang berinteraksi dengannya pasti akan jatuh hati padanya. Fania cantik, lembut, cerdas dan ramah. Yang paling penting, dia sangat tulus kepada orang lain. Bahkan meskipun hanya sebagai teman biasa, Andi Rewa sangat mengkhawatirkan keselamatannya ketika dia berada dalam bahaya. Apalagi Andi juga beruntung mendapatkan cinta dan ciuman pertamanya dari Fania. Maka ketika dia mengetahui bahwa Fania berada dalam bahaya, perasaan cemas Andi semakin mendalam. Namun, Andi Rewa tahu bahwa meskipun dia memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak akan bisa segera tiba di Tokyo untuk menyelamatkan Fania. Karena itu, dia hanya bisa berdoa di dalam hati. Fania, semoga kau selalu ingat apa yang aku katakan dan membawa obat yang aku berikan kepadamu. Kalau kau membawanya, mungkin pil obat itu bisa menyelamatkan hidupmu. Setengah jam berlalu, akhirnya Rika menelpon Andi kembali. Tuan Andi, orang-orang yang aku kirim sudah berhasil mengikuti jejak mobil Fania hingga ke pegunungan Nishitama di pinggiran Tokyo. Setelah itu mobil yang dia tumpangi naik ke gunung dan tidak ada lagi rekaman kamera pengawas. Aku menduga Nona Fania mengalami masalah di sana, di dalam pegunungan. Aku telah mengirim ninja terbaik untuk mencari di dalam gunung. Aku akan segera memberi kabar kalau ada informasi baru. Mendengar bahwa Fania mungkin mengalami masalah di gunung, Andi Rewa merasa semakin khawatir. Tadi, suara yang terdengar di rekaman suara yang dikirimkan Fania terdengar seperti ada suara benturan dan gesekan. Awalnya dia mengira itu hanya kecelakaan mobil. Namun, setelah mendengar bahwa masalah itu terjadi di gunung, Andi merasa kalau peluang Fania untuk selamat semakin kecil. Dimanapun di dunia ini, jalan pegunungan selalu lebih berbahaya dibandingkan jalan biasa. Kecelakaan di jalan pegunungan yang paling ditakutkan adalah jatuh ke jurang. Begitu sebuah kendaraan terjatuh dari jurang setinggi 100 meter, kemungkinan untuk bertahan hidup sangat kecil. Dalam perlombaan rally, kendaraan yang melintasi jalur pegunungan harus dilengkapi dengan kerangka pelindung yang sangat kuat. Hanya dengan begitu, kendaraan bisa menjamin bahwa kabin pengemudi tidak akan terdeformasi saat terjadi kecelakaan atau jatuh, sehingga melindungi pengemudi. Namun, untuk mobil biasa, meskipun itu mobil yang sangat mahal, tetap saja tidak ada kerangka pelindung semacam itu. Jadi, kalau mobil tersebut terjatuh dari jurang,
Bahkan Rolls-Royce sekalipun akan hancur menjadi tumpukan besi rongsokan. Memikirkan hal ini, Andi Rewa segera berkata dengan cemas kepada Rika, "Rika, aku mohon padamu, pastikan para ninja kalian segera menemukan jejak Vania. Kalau dia masih memiliki sedikit harapan untuk hidup, tolong bawa dia keluar dari gunung dan bawa ke rumah sakit secepat mungkin. Aku akan datang segera." Rika segera bertanya, "Tuan Andi, kau akan datang ke Jepang?" Andi Rewa menjawab dengan tegas, "Benar, aku akan pergi sekarang juga." Mendengar keputusan Andi, hati Rika langsung berbunga-bunga. Tuan Andi akan datang ke Jepang. Artinya, aku bisa bertemu dengannya lagi. Namun beberapa detik kemudian, Rika merasa sedikit cemburu. Tuan Andi datang ke Jepang untuk Nona Vania, bukan untuk aku. Kenapa dia begitu khawatir tentang Nona Vania? Apakah dia sangat dekat dengan Nona Vania? Meski ada perasaan cemburu kecil dalam dirinya, namun Rika memiliki pandangan yang sangat rasional dan segera menyingkirkan perasaan tersebut. Dia berkata dengan cepat, "Tuan Andi, aku akan segera mengatur helikopter untuk menjemputmu di Bandara Narita di Tokyo. Kalau aku menemukan jejak Nona Vania sebelum kau tiba, aku akan segera membawanya ke rumah sakit terbaik. Begitu kau sampai, helikopter akan mengantarmu langsung ke rumah sakit untuk bertemu dengannya. Kalau sampai kau tiba di Jepang dan aku masih belum menemukan jejak Nona Vania, aku akan mengirimkan helikopter untuk membawamu ke Nishitama dan aku akan menemanimu mencari di sana." Melihat bagaimana Rika mengatur semuanya dengan sangat rinci, Andi Rewa merasa sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak Rika, aku sangat menghargainya." Rika segera berkata, "Tuan Andi, jangan terlalu formal. Hidupku bisa diselamatkan berkatmu. Jadi hal kecil seperti ini tidak ada apa-apanya." Andi Rewa merasa lebih tenang mendengarnya dan berkata, "Rika, tolong atur helikopter untuk menunggu di Bandara Narita. Aku akan segera terbang ke Jepang." Rika menjawab, "Baik Tuan Andi." Setelah mengakhiri telepon dengan Rika, Andi Rewa segera menelpon Ibnu Komar. Begitu telepon tersambung, Andi Rewa langsung memerintahkan, "Siapkan pesawat dan atur helikopter untuk menjemputku. Aku harus segera pergi ke Tokyo." Ibnu Komar yang terkejut langsung bertanya, "Puang, kenapa begitu mendesak untuk ke Tokyo di malam hari?" Andi Rewa menjawab dengan cemas, "Vania Wirawan mengalami kecelakaan di Tokyo. Nasibnya belum jelas. Aku harus segera ke sana." Mendengar itu, Ibnu Komar langsung tahu kalau Andi Rewa sangat khawatir dan segera berkata, "Puang, aku akan langsung mengatur semuanya. Sekarang pukul 11 malam. Helikopter bisa sampai dalam 15 menit. Kemudian terbang ke bandara dalam waktu 20 menit. Dengan waktu lepas landas dan mendarat, aku perkirakan pesawat akan tiba di bandara sekitar pukul 11.40 malam. Aku akan memastikan pesawat menunggu di ujung landasan. Setelah kau turun dari helikopter, langsung naik pesawat dan terbang ke Tokyo dengan kecepatan maksimal. Kami perkirakan akan tiba di Tokyo pukul 2 pagi atau sekitar pukul 3 pagi waktu Tokyo." Begitu mendengar penjelasan tersebut, Andi Rewa langsung merasa lebih tenang dan siap untuk berangkat. Di dalam hutan lebat Nishitama, Vania masih dengan hati-hati berjalan perlahan di dalam lembah gunung. Meskipun ini musim dingin, di lembah ini ada banyak tanaman konifer seperti pohon pinus dan cemara, sehingga vegetasi di sini sangat lebat. Selain itu, di lembah yang gelap dan dingin ini tidak ada tanda-tanda bahwa manusia pernah mengunjungi tempat ini sebelumnya. Bahkan, tidak ada jalan setapak kecil yang biasa ditemukan di daerah pedesaan. Karena itu, berjalan di sini sangat sulit. Tidak hanya untuk wanita seperti Vania, bahkan para ahli petualangan yang terlatih pun akan kesulitan mempercepat langkah mereka di medan seperti ini. Beruntunglah, karena sekarang musim dingin, Vania mengenakan pakaian yang cukup tebal. Dia mengenakan jas wool yang dilapisi lapisan tebal di bagian atas, rok hitam yang dipadukan dengan legging hitam,
serta sepatu bot kulit hitam, sehingga tidak mudah terganggu oleh jarum-jarum pohon pinus yang tajam dan ranting yang kering. Saat ini Vania sudah mulai terbiasa dengan kegelapan di lembah tersebut. Sebelumnya dia sempat berpikir untuk menggunakan ponselnya yang layarnya sudah retak untuk memberikan sedikit cahaya agar bisa lebih mudah berjalan. Namun dia sangat khawatir kalau ada seseorang yang masih berusaha mencari dirinya, maka akan lebih baik untuk tidak menarik perhatian dengan cara apapun. Kadang-kadang dia ingin mengecek sinyal ponselnya, tetapi dia akan menyembunyikan ponselnya di dalam mantel, menutupi seluruh tubuhnya dengan kain untuk menghindari cahaya yang mungkin keluar dan menunjukkan keberadaannya. Setelah 2 hingga 3 jam berjalan, meskipun Vania masih merasa bertenaga, namun tangannya dan wajahnya sudah penuh dengan goresan kecil dari ranting pohon yang menyentuh kulitnya. Beberapa goresan bahkan mulai mengeluarkan darah tipis. Namun saat ini dia sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit itu. Pikiran satu-satunya yang ada di kepalanya adalah untuk terus berjalan keluar dari gunung ini dan bertahan hidup. Sementara itu, pesawat pribadi yang membawa Jody baru saja mendarat di Bandara Tokyo. Begitu pesawat mendarat, tanpa ragu dia langsung menuju kantor kepolisian metropolitan Tokyo. Dia sudah merencanakan ini sebelumnya. Bahkan tujuan kedatangannya ke Tokyo kali ini adalah untuk bersandiwara di hadapan kakeknya yang sudah tua. Setelah mendapatkan mayat Vania, dia akan menunjukkan sedikit rasa duka, kemudian menyerahkan kasusnya kepada polisi Tokyo untuk diselidiki. Setelah itu dia bisa membawa mayat dan Abu Vania kembali ke Makassar dan mengadakan pemakaman besar untuknya. Di perjalanan menuju kantor polisi Tokyo, Jody menerima telepon dari Tony Wirawan, ayahnya, yang menghubunginya dari Amerika. Dia menekan tombol untuk menerima telepon dan mendengar suara ayahnya dari ujung sana. "Halo Jody, apakah kau sedang dalam keadaan yang nyaman untuk berbicara sekarang?" Jody menjawab singkat, "Ya ayah, aku sedang bersama orang-orang kepercayaanku, tidak ada masalah." Mendengar jawabannya, Tony akhirnya bertanya, "Apakah kau sudah sampai di Tokyo?" Jody menjawab, "Ya ayah, aku sudah sampai." Tony bertanya lagi, "Bagaimana dengan Hashimoto Kinsen? Apakah dia berhasil menangani masalahnya dengan baik?" Jody tertawa dingin, "Seharusnya dia sudah menangani dengan baik. Katanya, mobilnya jatuh dari tebing setinggi ratusan meter, terbakar menjadi tumpukan besi, dan orang di dalamnya dipastikan sudah menjadi abu." Suara Tony terdengar puas. "Baiklah, itu sangat baik." Kemudian dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, apakah sebelum kau berangkat, kakekmu mencurigai sesuatu?" Jody menjawab, "Sepertinya tidak, tapi aku tidak yakin apakah dia akan mulai curiga ke depannya." Tony tertawa dingin. "Tidak masalah, dia sudah tidak punya banyak waktu lagi." Jody merasa senang mendengar itu dan segera bertanya, "Ayah, apakah kau berniat untuk mengambil tindakan terhadap kakek sekarang?" Tony menjawab, "Tidak, kita tidak bisa bergerak begitu cepat." Jody terlihat khawatir. "Ayah, jangan lupa, saat kakek memberikan posisi kepala keluarga kepada Vania, dia mengatakan secara terbuka bahwa kalau Vania tidak memiliki keturunan, posisi itu akan diwariskan kepada Andi. Kalau kita tidak segera mengatasi masalah dengan kakek, bukankah itu sama saja memberikan posisi keluarga Wirawan kepada Andi Rewa? Kita jelas bukan tandingannya." Tony berkata dengan dingin, "Kalau kita bertindak sekarang, semuanya akan terlalu mencolok. Ada kematian Vania di luar negeri, dan kemudian kakekmu juga meninggal di Makassar. Meskipun kita tidak meninggalkan bukti apapun, orang luar pasti akan menduga kita yang melakukannya." Jody bertanya dengan panik, "Lalu bagaimana? Apa kita benar-benar harus menunggu kakek mengundang Andi untuk memimpin keluarga Wirawan? Kalau itu terjadi, kita semua habis. Kita jelas tidak akan bisa mengalahkan Andi." Tony tersenyum dingin, "Kau tidak perlu khawatir.
Aku sudah menyiapkan obat saraf yang digunakan oleh agen-agen dari luar negeri. Begitu diminum, obat ini akan membuat seseorang sangat patuh dalam waktu singkat. Nanti kita bisa mengarahkan kakek untuk mengumumkan pencabutan perjanjian lisan sebelumnya dan mengangkat aku sebagai kepala keluarga. Jody bertanya, tapi seperti yang ayah katakan, obat ini hanya membuat seseorang patuh di awal. Lalu bagaimana dengan tahap selanjutnya? Apakah obat itu akan kehilangan efektivitasnya? Tony tertawa dingin. Tidak akan. Obat ini setelah dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu akan merusak otak seseorang secara permanen. Bukan hanya tidak bisa disembuhkan, bahkan tidak akan bisa terdeteksi. Gejalanya mirip dengan demensia. Nanti kita bisa mengatakan bahwa kakek terkena demensia akibat stres setelah kematian Vania. Bagaimanapun, aku sudah menjadi kepala keluarga dan kita bisa memperlakukannya seperti orang tua pikun yang hanya perlu dirawat dengan beberapa pelayan. Jody tertawa senang. Ayah, itu benar-benar langkah yang cemerlang. Setelah itu, kita bisa memperlakukan kakek seperti benda hiasan yang hanya perlu diberi makan dan dirawat. Tony tersenyum jahat. Benar sekali. Baru saja kakekmu menelponku dan meminta aku segera kembali. Obatnya sudah aku dapatkan melalui saluran khusus. Setelah upacara pemakaman Vania selesai, kita akan memberi dia obat itu. Tiba-tiba Jody teringat sesuatu dan bertanya, Ayah, kakek masih memiliki jamu regenerasi. Saat ulang tahun Vania, Andi Rewa memberikannya kepada Vania dan Vania menyerahkannya kepada kakek. Bagaimana kalau kakek mengkonsumsi jamu itu dan semuanya kembali normal? Itu akan sangat merepotkan, bukan? Tony menjawab dengan dingin. Jody, jangan khawatir. Setelah kita memulai langkah ini, tidak ada jalan mundur. Demi kekayaan keluarga Wirawan yang mencapai 2.000 miliar, kita harus berjalan terus. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dia berhenti sejenak. Kemudian melanjutkan dengan suara lebih keras. Lagi pula, kalau jamu regenerasi bisa memulihkan kerusakan otaknya, kita bisa memberinya obat lagi. Selama kita tidak mengungkapkan bahwa kita yang membunuh Vania dan memberi kakek obat, tidak ada yang bisa menyalahkan kita. Tony tertawa dingin lagi. Dan bahkan kalaupun orang curiga, apa yang bisa mereka lakukan? Kita tidak membunuh Vania secara langsung. Siapa yang bisa membuktikan kita bersalah? Semua hal harus didasarkan pada bukti. Jody menyetujui. Betul. Selama tidak ada bukti bahwa kita yang melakukannya, tidak ada yang bisa menyalahkan kita. Tony menggeram. Ini semua salah kakekmu yang terlalu memanjakan Vania. Kenapa dia memberikan seluruh kekayaan besar ini kepada wanita? Dia benar-benar meremehkan aku, Tony Wirawan. Kali ini, kita akan merebut kembali seluruh keluarga Wirawan. Aku adalah anak pertama dan kau adalah cucu pertama. Keluarga Wirawan seharusnya menjadi milik kita. Ketika Andi meninggalkan rumah, Najwa masih berendam di pemandian air panas. Dia sama sekali tidak tahu bahwa suaminya yang mengenakan jubah mandi dan meninggalkan pemandian dengan alasan mengambil minuman, ternyata sudah naik helikopter menuju bandara dan terbang ke Jepang. Najwa menunggu lama tanpa hasil. Setelah keluar dari pemandian, dia kembali ke ruang tamu, tetapi tidak menemukan jejak Andi. Dia mulai merasa curiga. Dia mengangkat ponselnya dan menelpon Andi, tetapi telepon Andi tidak aktif. Hal ini membuatnya semakin bingung. Ketika dia kembali ke kamar tidur, dia tidak menemukan Andi. Hanya ada sebuah catatan yang ditinggalkan di atas meja kecil dekat tempat tidur. Catatan itu bertuliskan, "Sayang, seorang temanku dalam bahaya besar. Aku harus pergi menyelamatkannya." Setelah membacanya, Najwa terkejut. Menyelamatkan seseorang, jangan-jangan sesuatu yang mengerikan terjadi. Dengan pikiran itu, dia segera mengirim pesan suara kepada Andi. "Andi, kau pergi kemana? Apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, tolong hati-hati ya." Saat ini di Tokyo, Jepang, para ninja keluarga Akana naik helikopter
dan dalam waktu singkat mereka sudah tiba di pegunungan Nishitama. Saat helikopter mendarat beberapa kilometer dari kaki gunung, 10 ninja berpakaian hitam keluar satu persatu dan segera berlari cepat menuju pegunungan. Alasan helikopter tidak langsung terbang masuk adalah karena Rika khawatir tindakan tersebut akan membangunkan musuh yang bersembunyi. Pendapatnya serupa dengan Andi, bahwa kemungkinan besar Vania menjadi korban pembunuhan. Kalau mereka masuk terlalu mencolok dengan helikopter, bisa saja Vania belum mati. Tetapi tindakan mereka malah memancing masalah yang lebih besar. Namun, wilayah pegunungan Nishitama membentang ratusan kilometer dengan jalanan yang berliku puluhan kilometer panjangnya. Maka, mereka hanya bisa menyusuri jalur gunung dengan berjalan kaki, sambil mencari petunjuk secara diam-diam. Untungnya, kali ini keluarga Akana mengirimkan banyak ninja. 10 orang dikerahkan untuk menyelidiki semua petunjuk, mulai dari pintu masuk gunung. Saat mereka melakukan pencarian, Rika juga berangkat dari rumahnya dengan helikopter menuju Bandara Narita. Di Tokyo, pukul 2 dini hari waktu setempat. Karena Jody melapor langsung ke kantor kepolisian metropolitan Tokyo, maka sejumlah besar polisi segera dikerahkan untuk mencari Vania. Bagi kepala kepolisian Tokyo, hilangnya Vania Wirawan di Tokyo seperti mimpi buruk. Belum lama ini, Tokyo dilanda kekacauan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan berbagai insiden pembunuhan dan penyerangan yang menewaskan sejumlah orang kaya dan berpengaruh. Peristiwa itu menggemparkan dunia. Bukan hanya Tokyo yang dicemooh karena masalah keamanan, tetapi kepolisian Tokyo juga kehilangan muka di hadapan dunia. Setelah keadaan mulai kembali stabil, siapa yang menyangka bahwa seorang pengusaha ternama asing kembali hilang di Tokyo? Grup Wirawan memiliki total nilai pasar miliaran. Vania sebagai ketua grup Wirawan adalah tokoh kelas atas di dunia bisnis yang dihormati dimanapun. Namun, pengusaha sukses ini justru hilang di Tokyo, dan keluarganya melaporkan bahwa dia mungkin dalam bahaya. Kepala kepolisian Tokyo merasa tertekan. Kalau Vania benar-benar tewas di Tokyo, maka reputasi kota ini akan benar-benar hancur. Dia segera datang ke kantor untuk mengawasi langsung dan mengerahkan ribuan polisi untuk mencari keberadaan Vania. Sama seperti keluarga Akana, kepolisian Tokyo juga melacak semua petunjuk melalui rekaman CCTV sebelum Vania hilang. Kepolisian Tokyo memiliki akses langsung ke semua kamera pengawas di Tokyo, sehingga mereka bisa dengan cepat menemukan petunjuk dan mengidentifikasi lokasi tempat Vania kemungkinan mengalami insiden, yaitu di wilayah Nishitama. Petugas kepolisian metropolitan Tokyo tidak peduli soal risiko membangunkan macan tidur. Mereka langsung mengirimkan ratusan polisi dengan mobil ke Nishitama, berencana untuk menutup semua jalur masuk dan keluar dari gunung. Selain itu, 6 helikopter polisi juga dikerahkan ke daerah pegunungan Nishitama dengan tujuan menemukan Vania secepat mungkin. Rika segera mendapatkan informasi ini. Dia langsung memerintahkan ninja-ninja yang dikirimnya agar tetap bersembunyi dan menghindari kontak langsung dengan polisi. Tokyo, pukul 2.30 dini hari waktu setempat. Setelah melewati beberapa gunung, para ninja keluarga Akana mencium bau terbakar di dekat tempat kejadian yang sudah dibersihkan oleh pelaku. Mengikuti aroma tersebut, mereka menuju lembah. Dalam perjalanan mereka menemukan tubuh Tania, asisten Vania, yang terlempar dari mobil. Tubuhnya sudah hancur berantakan, pemandangannya sangat mengerikan. Mereka segera melaporkan temuan ini kepada Rika. Rika terkejut dan langsung memerintahkan mereka, periksa apakah wajahnya masih bisa dikenali, lalu cari foto Vania di internet untuk memastikan apakah itu dia. Pemimpin ninja itu setelah memeriksa dan kemudian memberitahu Rika, "Nona, tubuh ini sepertinya bukan milik Nona Vania,
kami akan melanjutkan pencarian." Rika merasa lega dan segera berkata, "Cepat periksa lebih jauh ke bawah." Pemimpin ninja itu berkata, "Nona, ada sesuatu yang perlu aku laporkan." Rika buru-buru berkata, "Baik, katakanlah." Pemimpin ninja menjelaskan, "Tebing ini tingginya ratusan meter. Kami baru setengah jalan dan dari kondisi tubuh wanita itu, jelas terlihat bahwa kendaraan terguling dan jatuh dengan benturan serta momentum yang sangat kuat. Orang-orang di dalamnya hampir tidak mungkin selamat. Selain itu, semakin ke bawah, semakin tercium bau terbakar, yang berarti kendaraan itu terbakar di dasar lembah. Kemungkinan selamat semakin kecil. Bahkan ninja terbaik pun sulit bertahan dalam situasi seperti ini." Rika merasa cemas, tetapi dia menjawab, "Aku mengerti. Periksa ke bawah dan segera laporkan kembali kepadaku." Pemimpin ninja itu berkata, "Nona, sinyal ponsel kami sangat lemah sekarang. Kalau kami turun lebih jauh, mungkin tidak akan ada sinyal sama sekali. Kami mungkin akan kehilangan kontak sementara. Tetapi begitu kami menemukan sesuatu, kami akan naik kembali untuk melapor." Rika menjawab, "Baik, periksa semuanya. Kalau menemukan tubuh Nona Vania, segera beritahu aku. Kalau tidak menemukannya, maka besar kemungkinan dia masih hidup. Cari baik-baik di sekitar." Pemimpin ninja menjawab, "Baik Nona, kami akan segera turun." 10 ninja itu seperti ahli parkour melompat dengan gesit ke bawah tebing. Di tengah malam, mereka tetap memiliki penglihatan yang tajam dan kemampuan yang luar biasa untuk menemukan pijakan dengan aman di lereng curam. Satu persatu, mereka dengan cepat mencapai dasar lembah. Di dasar lembah, kendaraan yang ditumpangi Vania sudah hangus terbakar. Salju yang menumpuk sepanjang musim dingin di lembah membantu mencegah kebakaran hutan yang disebabkan oleh bahan bakar yang bocor. Namun, salju yang meleleh akibat panas dari kebakaran menciptakan aliran kecil air di bawahnya. Di dalam kendaraan yang telah berubah menjadi rongsokan besi, ada 2 mayat yang terbakar. Mayat-mayat itu hampir menjadi abu. Angin sedikit saja membuat serpihan hitam beterbangan. Kalau disentuh, mayat-mayat itu mungkin akan hancur menjadi debu hitam. Dari bentuknya terlihat bahwa ada 2 tubuh di dalam mobil, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Namun, mayat perempuan itu sudah tidak bisa dikenali lagi. Salah satu ninja bergumam, "Ketua, orang-orang ini sudah terbakar sampai seperti ini. Sebaiknya kita naik kembali untuk melapor kepada Nona Rika." Pemimpin ninja itu hampir mengangguk, tetapi tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh di tanah melalui cahaya yang redup. Dia langsung berjongkok, mencium aroma tanah dan menyentuh permukaannya. Dia merasakan perbedaan kelembutan di beberapa titik. Dia pun berteriak kaget, "Ini jejak kaki segar, ada yang masih hidup." Tokyo, pukul 2.50 dini hari waktu setempat. Pesawat pribadi yang ditumpangi Andi Rewa mendarat di Bandara Narita. Kali ini ia datang seorang diri ke Tokyo tanpa membawa siapapun. Selama perjalanan, pesawat hanya menyediakan jaringan internet nirkabel tanpa jaringan telekomunikasi, sehingga Andi terus memantau akun chat Vania melalui internet pesawat, berharap menerima pesan darinya. Namun Vania tidak memberikan kabar sama sekali. 2 jam lebih di udara, Andi merasa sangat cemas dan semakin tidak tenang. Dia tak henti-hentinya memikirkan kemungkinan terburuk. Kalau Vania benar-benar meninggal, apa yang bisa kulakukan? Meskipun dia membawa jamu regenerasi, tetap saja jamu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar membangkitkan orang mati. Kalau nyawa sudah benar-benar hilang, sebanyak apapun jamu regenerasi yang dikonsumsi tidak akan ada gunanya. Di dalam buku ajaib, memang ada catatan tentang pil tingkat lebih tinggi, tetapi pengetahuan itu terlalu mendalam. Andi Rewa belum mampu memahami apalagi membuatnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus berdoa
berharap Fania masih hidup. Atau bahkan, kalaupun Fania hanya memiliki sedikit napas tersisa, Andi Rewa berharap masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Setelah turun dari pesawat, Andi melewati imigrasi secepat mungkin. Tidak lama kemudian, dia melihat Rika sudah menunggunya di pintu keluar imigrasi. Ketika melihat Andi, hati Rika penuh sukacita. Dia berlari mendekatinya dengan mata berbinar penuh kegembiraan dan kasih sayang sambil berkata, "Tuan Andi, kau sudah tiba?" Andi mengangguk dan langsung bertanya, "Rika, apakah anak buahmu sudah menemukan sesuatu?" Rika segera menjawab, "Ninja yang aku kirim baru saja melaporkan bahwa mereka menemukan kendaraan tempat Fania mengalami kecelakaan. Di lokasi ditemukan 3 mayat, 2 wanita dan 1 pria." Jantung Andi berdegup kencang. Dia langsung bertanya, apakah identitas ketiga mayat itu sudah dikonfirmasi? Rika dengan cepat menjelaskan, mayat pria itu adalah sopir Nona Fania. Dari 2 mayat wanita, 1 sudah dikonfirmasi bukan Nona Fania, yang 1 lagi ditemukan di kursi penumpang depan, tetapi sudah hangus terbakar hingga tidak bisa dikenali. Namun, karena mayat itu berada di kursi depan, aku menduga itu bukan Nona Fania. Andi Rewa segera bertanya lagi, apakah tidak ada orang lain di lokasi? Kalau tidak ada, kemana Fania pergi? Jangan-jangan mayat yang terbakar itu benar-benar dia? Rika melanjutkan, begini Tuan Andi, ninja-ninjaku menemukan jejak kaki baru di lokasi. Sebelum kendaraan itu terbakar, tampaknya seseorang berhasil melarikan diri. Sambil menceritakannya, Rika merasa heran. Para ninja mengatakan bahwa ini benar-benar aneh. Kecelakaan itu sangat parah. Kendaraan itu jatuh dari tebing setinggi ratusan meter dan terbakar. Dalam kondisi seperti itu, bahkan seorang ninja sekalipun akan sulit selamat. Tetapi seseorang berhasil bertahan dan bahkan cukup kuat untuk berjalan. Ini benar-benar keajaiban. Mendengar ini, seketika Andi merasa lega. Sepertinya orang yang selamat dan berhasil melarikan diri itu adalah Fania. Fania bisa bertahan hidup karena pil ajaib. Andi segera menyimpulkan bahwa Fania kemungkinan selamat berkat pil ajaib yang pernah dia berikan kepadanya. Dia langsung bertanya kepada Rika, "Rika, apakah anak buahmu sudah menemukan Fania?" Rika menggelengkan kepala. Mereka masih melacak jejak yang ditinggalkan oleh Nona Fania, tetapi belum menemukan dia secara langsung. Namun aku yakin, kalau dia masih hidup, kami pasti bisa menemukannya. Kemudian Rika menambahkan, "Oh iya, Tuan Andi, kepolisian Tokyo telah mengerahkan banyak personel ke Nishitama untuk mencari Nona Fania. Mereka juga mengirim beberapa helikopter polisi, sehingga pencarian bisa dilakukan lebih cepat dan dalam skala besar. Mungkin mereka akan segera menemukannya." Andi menggeleng dengan ekspresi serius. Fania mengalami kecelakaan. Ini pasti karena ulah seseorang. Kalau pihak kepolisian menemukan dia, berita itu pasti akan sampai ke telinga dalang di balik semua ini. Pada saat itu mereka mungkin akan menyerang Fania lagi. Dia segera bertanya lagi, "Rika, apakah helikopter kita sudah siap?" Rika mengangguk. "Sudah. Helikopter ada di landasan dan siap berangkat kapan saja." Andi Rewa berkata, "Baik, ayo kita segera ke lokasi kejadian."